COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona dan memasuki Indonesia pada Februari 2020 yang hingga saat ini terdapat 808.000 kasus. Jumlah kasus yang hingga saat ini terus meningkat perlu dibarengi dengan regulasi yang mumpuni untuk mengatasi dan mencegah terus bertambahnya kasus COVID-19. Merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa produk hukum terkait COVID-19 seperti peraturan yang mengatur pembatasan sosial berskala besar, peraturan yang mengatur protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Selama beberapa menit ke depan, video ini akan menilik peraturan tentang COVID-19 dengan sudut pandang ilmu perundang-undangan. Dalam penanganan dan pencegahan wabah corona, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 6 ayat 9 huruf D Inpres tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi diturunkan dalam peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati dengan melakukan koordinasi Kementerian TNI dan Polri. Apakah hal tersebut merupakan keputusan yang tepat? Menurut Jimli Asidiki, Inpres merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Inpres bukan berbentuk peraturan yang resmi karena terbatas hanya untuk memberikan arahan, menuntun, ataupun membimbing dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Inpres tidaklah bersifat mengatur ataupun menetapkan seperti halnya keputusan presiden. Karena berbentuk kebijakan, Inpres tidak menimbulkan konsekuensi sanksi. Karena hal itulah, seharusnya tidak boleh ada pengaturan sanksi dalam Inpres. Maka, Inpres nomor 6 tahun 2020 telah melanggar materi muatan Inpres itu sendiri. Permasalahan lainnya, Inpres nomor 6 tahun 2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan penerapan sanksi diturunkan dalam beberapa peraturan. Salah satunya ialah peraturan gubernur, dengan kata lain, Inpres dijadikan rujukan dalam membuat pergub yang berisi pelaksanaan penerapan sanksi. Apakah hal itu dibenarkan? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Inpres hanyalah aturan kebijakan. Sedangkan pergub berbentuk peraturan yang mengatur dan menetapkan. Tidak tepat jika suatu aturan dibentuk dengan mengacu pada suatu kebijakan. Seharusnya, materi muatan pergub berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pergub yang diturunkan dari Inpres nomor 6 tahun 2020 memiliki aturan mengenai pelaksanaan penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Ombudsman menjelaskan bahwa sanksi adalah kebalikan dari hak seseorang atau warga negara. Dan karena turun setelah hak, produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPR atau DPRD. Berarti, peraturan yang memuat sanksi hanyalah undang-undang dan peraturan daerah. Selain itu, karena pergub tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, produk hukumnya terlalu lemah dan akan rentan untuk dilanggar. Maka, akan lebih baik jika pergub tersebut dijadikan peraturan daerah. Salah satu aturan turunan dari Inpres nomor 6 tahun 2020 adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 34 tahun 2020. Pergub tersebut memberikan ruang terhadap TNI dan Polri untuk melakukan pendisiplinan dan penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan. Namun, yang menjadi masalah adalah pergub ini tidak menjamin pelaksanaan penerapan sanksi yang tepat terhadap masyarakat. Contohnya pemberian bentuk sanksi oleh TNI dan Polri yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum yang semua itu jelas-jelas dapat merugikan masyarakat secara material maupun imaterial. Dalam Inpres nomor 6 tahun 2020 maupun aturan turunannya, disebutkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan penerapan sanksi salah satunya ialah melakukan koordinasi dengan TNI. Apakah hal tersebut sudah tepat? Sebelum menilai hal tersebut, perlu terlebih dahulu mengetahui tentang implementing agent. Implementing agent adalah pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa masyarakat berperilaku sesuai aturan. Apabila melanggar, maka implementing agent dapat menegakkan sanksi terhadap pelanggaran itu. Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2018, dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Satpol PP diberi tugas dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum.
Sedangkan dalam pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam hal membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, hal itu adalah tugas kepolisian. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dan Polri merupakan implementing agent. Lalu, apakah TNI merupakan implementing agent? Dalam Undang-Undang TNI, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang perlu diperhatikan konteks dan proporsi pelibatannya. Dalam negara-negara demokrasi, biasanya OMSP dilakukan hanya dalam kondisi krisis dan kapasitas sipil sudah tidak mampu lagi menanganinya. Karena pelibatan TNI yang bersifat berlebihan dapat memicu bentuk-bentuk intervensi militer di ranah sipil yang bisa menjadi presiden buruk bagi kehidupan demokrasi maupun profesionalisme militer. Pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menyelenggarakan pertahanan demi keutuhan dan kedaulatan negara. Adanya pelibatan TNI dalam penanganan wabah corona malah akan bertentangan dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Peran sosial politik dalam difungsi ABRI dapat menimbulkan penyimpangan peran dari fungsi TNI dan kepolisian yang berakibat tidak berkembangnya demokrasi. Pelibatan TNI dalam pendisiplinan dan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dapat menimbulkan potensi terjadinya kekerasan terhadap masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia mempunyai sejarah masa lalu yang cukup kelam terhadap praktik-praktik militer pada masa Orba. Hal ini menimbulkan ketakutan dan penolakan dari kalangan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa TNI bukanlah implementing agent. Dari apa yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar dalam penanganan dan pencegahan wabah virus corona. Di antaranya, ketidaktepatan bentuk regulasi yang dikeluarkan, ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maupun dari segi penegakan hukum dan sanksi atau implementing agent. Pada situasi pandemi saat ini, segala aktivitas dilakukan di rumah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, bukan berarti kegiatan yang biasa terjadi di luar rumah akan dihentikan sepenuhnya. Kegiatan itu tetap bisa berjalan dengan syarat harus memenuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi, sebab perekonomian merupakan hal yang vital bagi tiap negara termasuk Indonesia. Dengan terus berjalannya kegiatan ekonomi, diharapkan dapat menormalkan kondisi dan membangkitkan sektor yang terpuruk seperti halnya dalam sektor perindustrian. Dalam menyikapi hal tersebut, Menteri Perindustrian atau Menperin mengeluarkan beberapa surat edaran untuk mengatur perusahaan yang akan beroperasi di masa PSBB. SE Menperin nomor 7 tahun 2020 mengatur tentang pedoman pendaftaran izin beroperasi perusahaan dan pelaksanaannya dengan mengikuti SE Menperin nomor 4 tahun 2020. Dalam SE nomor 4 ini menyebutkan ketentuan tentang pemberian izin beroperasi kepada perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan. SE ini memberikan izin beroperasi kepada semua perusahaan tanpa terkecuali. Pendaftaran permohonan izin beroperasi dapat dilakukan perusahaan dengan mengisi formulir melalui situs sinas.kemenperin.go.id. Peraturan ini merujuk pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagai dasar hukumnya. Pasal 13 ayat 1 Permenkes nomor 9 tahun 2020 menyebutkan bahwa penyelenggaraan PSBB meliputi peliburan tempat kerja. Jadi, perusahaan diberhentikan sementara dalam rangka penanggulangan COVID-19. Tapi, pada ayat 3 menyebutkan hanya ada 12 sektor yang dikecualikan dan diizinkan beroperasi selama PSBB. 12 sektor perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh Permenkes diantaranya pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Maka, SE nomor 4 tadi yang memberi izin kepada semua perusahaan industri untuk tetap beroperasi telah melanggar dasar hukum SE itu sendiri, yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2020. Lalu, apa itu surat edaran menteri? Kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan, melainkan adalah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan disebut juga peraturan perundang-undangan semu. Menurut Philippus M. Hajon,
Peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah dalam menghadapi persoalan konkret dapat mengeluarkan peraturan kebijakan untuk mengatur tata cara pelaksanaannya. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang cara pembuatannya diatur dalam undang-undang. Peraturan kebijakan merupakan kewenangan sepenuhnya bagi pemerintah dalam pembentukannya. Karena kewenangan penuh tersebut, maka materi muatan atau hal yang dapat diatur dalam peraturan kebijakan hanya tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Materi muatan peraturan kebijakan juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Jika SE Menperin ini berisi tata cara pelaksanaan PSBB dan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan, maka seharusnya SE ini tidak boleh menyalahi ketentuan PSBB pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Permenkes. Permenkes telah membatasi 12 sektor perusahaan yang boleh beroperasi pada saat PSBB. Maka SE tidak boleh melanggarnya dengan memberi izin beroperasi untuk semua perusahaan. Maka materi muatan dari SE Menperin ini telah menyalahi kaidah peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014, surat edaran diartikan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak serta digolongkan sebagai produk tata naskah dinas. Naskah dinas adalah alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, SE seharusnya dibatasi muatannya hanya sebagai alat komunikasi resmi kedinasan berupa petunjuk atau pemberitahuan kepada kalangan internal, dan dikarenakan sifatnya yang informatif, maka surat edaran tidak boleh mengatur hal-hal di luar cakupan kewenangannya. Sedangkan SE Menperin Nomor 7 Tahun 2020 telah melampaui kewenangannya dengan mengatur hal di luar internal Kemenperin. SE Menperin justru membuat ketentuan baru di kalangan masyarakat luas dengan memberi izin beroperasi kepada perusahaan. SE Menperin yang membuat kebijakan yang berlaku pada masyarakat luas serta menyalahi peraturan perundang-undangan, merusak tatanan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kesimpangsiuran bagi masyarakat juga instansi pemerintah. Misalnya Pemprov DKI Jakarta yang tengah berusaha menutup sementara perusahaan dengan alasan menegakkan PSBB sesuai dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Dilansir dalam laman megapolitan.kompas.com, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau Disnakertrans DKI Jakarta mengalami kesulitan karena tidak bisa menutup perusahaan selain 12 sektor yang diizinkan beroperasi oleh Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Hal ini karena SE Menperin telah memberikan izin operasinya kepada seluruh sektor perusahaan yang mendaftar. Ketua Disnakertrans DKI Jakarta, Andriansa, mengatakan izin dari Kemenperin membuat Dinas Tenaga Kerja tidak bisa memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk tutup sementara selama PSBB. Pada laman mediaindonesia.com, Ombudsman memberikan data pada 22 April 2020 bahwa terdapat 864 perusahaan yang diberi izin beroperasi oleh Menperin, namun termasuk kategori usaha yang harus ditutup menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Ombudsman menyatakan ketentuan Menperin dalam SE tersebut adalah maladministrasi karena menyalahi aturan Permenkes. Sedangkan Adriansyah meminta Kemenperin mengevaluasi terkait pemberian izin kepada perusahaan yang dikategorikan tutup selama PSBB sesuai Kemenperin Nomor 9 Tahun 2020. Pemberian izin operasi usaha kepada perusahaan menyebabkan semakin banyak perusahaan menjadi tempat penyebaran COVID-19. Sebagai contoh adalah perusahaan PTTE yang bergerak di sektor garmen di kawasan Barikat Nusantara, KBN Jakarta Utara. PTTE diperbolehkan beroperasi oleh Menperin dengan SE Menperin Nomor 7 Tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan SE Menperin Nomor 4 Tahun 2020. Padahal, perusahaan sektor garmen bukan termasuk dalam 12 sektor perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Dalam wawancara dengan salah satu buruh dari PT tersebut, menurut keterangannya dia bekerja pada bagian menjahit. Di bagian tersebut jumlah buruh kurang lebih 500 orang. Artinya jumlah buruh bisa lebih dari 500 orang dalam satu ruangan karena proses produksi tersebut tidak hanya jahit, namun juga ada cutting, QC, gudang, finishing,
e-learning, dan lainnya. Dan menurut keterangannya pun, pada saat jam istirahat, perusahaan tidak memberikan pengawasan kepada buruh untuk tetap makan di kantin. Sebagian buruh mencari makan di luar PT sehingga memungkinkan terjadi interaksi di luar PT dan menyebabkan kerentanan penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut terbukti lagi-lagi melalui keterangan narasumber kami tersebut bahwa salah satu temannya di PT TE terpapar COVID-19 dan tidak tahu asal-muasal penularannya. Selain itu, ada PT AI kawasan KBN Cakung sebagai perusahaan ekspor garmen ke Eropa. PT AI juga bukan merupakan 12 sektor yang diizinkan beroperasi oleh Permenkes nomor 9 tahun 2020, tapi tetap beroperasi karena SE Menperin nomor 4 tahun 2020. Menurut seorang pekerja, di musola dan di kantin adalah tempat yang berdesak-desakan bagi para pekerja karena tempat yang sempit dan waktu istirahat yang sama. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penyebaran COVID-19. Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan penyelenggaraan PSBB telah sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020, sedangkan Menperin menyalahi peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga terjadi pergesekan dan hambatan dalam penyelenggaraan PSBB. Beda sikap antara Menperin dan Pemprov DKI Jakarta didasari dengan regulasi yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Seharusnya, materi muatan SE Menperin tidak menyalahi kaidah peraturan perundang-undangan yang ada. Begitulah beberapa peraturan yang kami tilik mengenai COVID-19 dari sudut pandang ilmu perundang-undangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam.